itu raja yang tidak disertai dengan ampilan Kiai Hardawalika yang bermaksud bermakna pada sebuah kekuatan penopang, namun dengan sisa-sisa atau dengan simbol-simbol yang lain seperti banyak dalang sawung galing, itu beliau tetap berusaha menjadi menjadi pihak yang selalu pasang badan dalam diplomasi politik waktu itu. Saya masih ingat dalam satu arsip juga dikatakan bahwa beliau dengan gaya diplomatisnya tidak mau menandatangani suatu perjanjian yang merugikan termasuk penyewaan tanah itu atas nama kerajaan, tetapi atas nama pribadi. Jadi beliau selalu pasang badan untuk menghindari represi-represi kolonial itu. Dan waktu sudah habis, sedikit saya simpulkan, mungkin nanti bisa dilanjutkan ketika diskusi. Mistisisme Jawa Mataram berkaitan dengan kepercayaan akan kekuatan supranatural, diyakini untuk mengatur kehidupan manusia di alam material. Nah, ambilan dalam merupakan pusaka yang memiliki unsur mistis, digunakan dalam upacara penobatan raja atau putra mahkota. Dan absennya Kiai Hardawalika dalam upacara ini, Pangeran Juminah menunjukkan kondisi sosial politik yang sedang terjadi. Peranatan Yogyakarta Hadiningrat menunjukkan masa lalu Jawa yang berkesinambungan masa kini kontemporer, sekaligus menjadi masa depan yang diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan politik dan kebudayaan Jawa. Ambilan dalam menunjukkan bahwa raja yang berkuasa setara dengan pahlawan-pahlawan masa lalu yang tak terkalahkan dan mempunyai kemampuan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Peranatan Yogyakarta Hadiningrat juga menunjukkan bahwa keberanian atau kekuatan dibentuk bukan hanya kekuatan, namun karena pemikiran dengan strategi-strategi yang dijalankan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Tidak selamanya seseorang harus kuat terlebih dahulu untuk menghadapi ataupun mengubah sesuatu. Nah, ini dicontohkan sedikit banyak oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII dengan diplomasi politiknya yang tadi kita simak. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus pada Mas Taufik. Untuk mengupas mistisme dalam konsep budaya Jawa memang butuh waktu panjang. Bahkan mungkin ini kalau dijabarkan semalam suntuk belum selesai. Tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf Mas Taufik harus berhenti sampai di sini. Dan Gusti Hayu, Gusti Bendoro dan Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro peserta simposium. Masih ada satu presentasi dari Mas Bambang. Sebelumnya jika ada pertanyaan mohon ditulis lewat slido.com yang tadi sudah disampaikan. Sehingga nanti pada saatnya Bapak Ibu bisa merespon apa yang ingin ditanyakan kepada para narasumber. Berikutnya Mas Bambang dipersilakan. Mas Bambang ini akan mengupas pemberitaan seremoni Keraton Yogyakarta di surat kabar yang terhimpun dalam situs Delper tahun 1923 sampai 1940. Dipersilakan Mas Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati keluarga besar Keraton Yogyakarta, yang saya banggakan para segenap panitia simposium Keraton Yogyakarta dan para hadirin sekalian. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya bersama rekan saya mengenai pemberitaan seremoni Keraton Yogyakarta dalam surat kabar berbahasa Belanda tahun 1923 sampai 1940. Mengapa mengenai tentang surat kabar? Karena surat kabar selalu saja menyimpan berbagai informasi dan informasi tersebut selalu dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari kalangan akademisi, tapi juga dari kalangan masyarakat pada umumnya. Terlebih pada tahun 1923 hingga 1940 merupakan periode politik etis yang kala itu sedang terjadi di Nusantara.
Adapun rangkaian pembahasan, ada pendahuluan, berita jamuan makan, kemudian upacara jamasan pusaka, lalu upacara sekaten tahun 1936, lalu upacara Hamengkubuwono ke-9, dan yang terakhir ialah kritik terhadap Keraton Yogyakarta. Ini semua merupakan rangkaian pemberitaan yang terjadi pada masa itu terhadap gelaran seremoni yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta dalam rentang tahun 1923 hingga 1940. Baik, langsung saja pada bagian pendahuluan ini saya sedikit menjelaskan tentang politik etis. Pada tahun 1923 sampai 1940 merupakan periode daripada politik etis. Pada periode ini pemerintah Hindia Belanda mulai memberlakukannya sejak awal abad ke-20 dan telah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan pribumi. Menurut Dennis Lombat, selama periode ini kalangan bangsawan pribumi mulai banyak meniru gaya hidup ala Eropa. Keinginan untuk gaya hidup Eropa ini pun dikuatkan oleh pendapat Haji Thohir bahwa karena adanya perubahan pendekatan yang dilakukan oleh pihak kolonial kepada pribumi, sehingga banyak kalangan pribumi yang mulai meniru gaya hidup khas Eropa. Pada periode ini pula, sebagaimana yang kita tahu, terdapat 3 kebijakan yang sangat populer kala itu, yaitu irigasi, migrasi, dan edukasi, sehingga membuka gerbang kedekatan antara pihak pribumi dengan pihak Belanda ataupun Eropa. Baik, hal ini pun terjadi di kalangan Keraton Yogyakarta, karena sebagaimana yang kita tahu, bangsawan pribumi pada masa politik etis memiliki hubungan yang sangat lekat dengan pihak kolonial. Hubungan ini pun tentu sangat berbeda jauh ketika sebelum periode politik etis dilakukan. Sehingga pada masa ini Keraton Yogyakarta pun mulai mengadopsi gaya yang ada ataupun gaya hidup Eropa, termasuk dalam hal jamuan makan, sebagaimana dalam arsip yang saya tampilkan. Ini merupakan arsip tentang denah meja makan di Bangsal Manis. Arsip ini dikeluarkan pada saat perayaan pemerintahan Ratu Wilhelmina yang ke-40 tahun. Dan apabila kita lihat, meja makan di Keraton Yogyakarta tentu merupakan suatu hal yang cukup modern, sebab sebagaimana yang kita tahu, apabila Keraton Yogyakarta melakukan jamuan makan, pada umumnya pada sebelumnya itu melakukan jamuan makan secara tradisional, tidak menggunakan meja makan ataupun seperangkat alat makan. Namun ketika mulai diberlakukannya periode politik etis, meja makan pun turut dilakukan dengan konsep Reistafel ataupun penjamuan makan nasi dengan hidangan yang mewah di atas meja makan dan berada di ruangan makan. Lebih tepatnya, adapun di Keraton Yogyakarta itu di Bangsal Manis. Kemudian arsip yang selanjutnya ialah terdapat pula menu makanan yang kala itu memang disajikan secara khusus ketika Keraton Yogyakarta melakukan seremoni jamuan makan. Menariknya ialah setiap kali pengadaan seremoni jamuan makan, Keraton Yogyakarta pun turut menghadirkan tarian ataupun musik khas Yogyakarta seperti serimpi ataupun gamelan sebagai penghidup ataupun penghibur suasana. Jadi bukan hanya gaya Eropa saja yang ditampilkan, tapi juga tradisi Jawa pun turut dihadirkan kepada para tamu sebagai bentuk penghidup suasana. Selanjutnya, kita beralih kepada pemberitaan mengenai seremoni yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta. Berita yang pertama ialah berita tentang jamuan makan. Pada pemberitaan ini dikeluarkan oleh Surat Kabar The Sumatra Post, edisi 21 September tahun 1923. Dalam edisi surat kabar ini, kita dapat mengetahui beberapa hal informasi. Yang pertama ialah ornamen yang digunakan ketika Keraton Yogyakarta melakukan seremoni jamuan makan kala itu, yaitu terdapat ornamen oranye biru
yang merupakan warna khas kebangsaan bagi bangsa Belanda yang digunakan untuk menghiasi ruang makan. Lalu perjamuan ini pun diadakan pada malam hari dan tamu-tamu ini dihibur dengan kesenian Jawa. Hal ini dapat dilihat dalam paragraf ke-6 di mana para tamu tersebut dihibur dengan pagelaran wayang. Jadi bukan hanya disajikan berbagai makanan dan juga disuguhkan dengan ornamen oranye biru, tapi juga disuguhkan dengan tarian ataupun lakon wayang yang sengaja dihadirkan oleh Keraton Yogyakarta. Kemudian ada pula pemberitaan tentang jamasan pusaka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jamasan pusaka merupakan seremoni untuk melakukan pembersihan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. Jamasan pusaka ini diberitakan oleh surat kabar Algemeen Handelsblad voor Nederland Indie pada edisi 17 Mei 1937. Menariknya ialah dalam surat kabar ini terdapat informasi mengenai benda pusaka yang sedang ataupun akan dibersihkan dan juga jadwal pelaksanaan jamasan pusaka. Yang pertama ialah adanya penyebutan senjata pusaka yang bernama Kiai Pleret, Kiai Ageng Pleret. Dan bukan hanya tentang penyebutan nama, surat kabar ini pun menyebutkan profil daripada senjata ini. Dalam paragraf ketiga disebutkan bahwa Kapiten Tak yang merupakan utusan dari VOC itu diyakini dibunuh dengan menggunakan pusaka ini. Lalu yang kemudian dalam paragraf terakhir disebutkan pula tentang agenda ataupun jadwal yang biasa dilakukan Keraton Yogyakarta dalam hal melakukan jamasan pusaka, yaitu pelaksanaannya setiap Selasa maupun Jumat Kliwon. Yang selanjutnya ialah pemberitaan terkait sekaten pada tahun 1936. Secara khusus surat kabar The Lokomotif ini memang sengaja menjadikan sekaten sebagai topik pemberitaan utama. Bahkan mereka memberikan edisi khusus terkait tentang sekaten ini. Adapun informasi yang terdapat di dalam surat kabar ini diantaranya ialah ucapan dan harapan gubernur dan juga sultan mengenai sekaten ini. Kemudian apabila dilanjutkan terdapat pula pengaruh-pengaruh Eropa dalam upacara sekaten yang diberitakan. Seperti yang pertama ialah perayaan sekaten ini di mana gubernur duduk di samping sebelah kiri sultan, para administrator negara, dan bupati yang datang di upacara sekaten pada tahun tersebut diberikan kursi pula sebagai tempat duduk. Sebagaimana yang kita tahu, pejabat berpangkat rendah khususnya pribumi selalu diberikan tempat duduk yang berbeda, namun ataupun lebih khususnya tidak diberikan tempat duduk, namun pada edisi sekaten ini para bupati diberikan tempat duduk. Ini ada besar kemungkinan Sultan mengizinkan para bupati ini diberikan tempat duduk karena pada tahun sebelumnya terdapat kritik yang dilakukan oleh aksi terhadap Keraton Yogyakarta. Nanti akan saya tampilkan sumbernya. Selanjutnya disebutkan pula bahwa lagu Wilhelmus itu turut pula didengarkan ketika adanya pejabat Eropa yang mulai masuk ke dalam Keraton Yogyakarta. Lagu Wilhelmus pula turut pula menginspirasi terciptanya instrumen gending Gati Helmus yang namanya terinspirasi dari gending Wilhelmus karangan KRT Wiraguno. Oke, selanjutnya ialah penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam surat kabar Westfried Dagblad edisi 3 April 1940 dan Oprechte Koran edisi 3 April 1940. Sebagaimana yang disebutkan oleh pemapar yang pertama, bahwa pemerintah kolonial memberikan intervensi politik terhadap perubahan
tata letak duduk bagi para pejabat Eropa. Hal ini pun sependapat dengan pendapatnya Mari Handono, bahwa dia mengatakan sejak era Hamengkubuwono II terjadi perubahan di mana para pejabat Eropa diberikan tempat duduk sejajar dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ketika mereka sedang melakukan kunjungan ke keraton. Yang terakhir ialah kritik terhadap keraton. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa aksi melakukan kritik terhadap kegiatan seremoni keraton. Kami secara jujur tidak dapat memastikan siapa sebetulnya aksi ini, namun apabila kita lihat dalam hal penamaan, aksi merupakan organisasi ataupun surat kabar yang berasal dari kalangan pribumi. Hal ini pun diperkuat ketika dalam surat kabar ini Algemeen Handelsblad mengutip pernyataan aksi. Dalam paragraf pertama dia menyebutkan kritik ini disampaikan secara langsung oleh kalangan pribumi Jawa. Dan apabila kita lihat dalam paragraf ataupun kalimat pertama, aksi menyampaikan kritik, maka dapat kita ketahui bahwa aksi merupakan perkumpulan ataupun surat kabar yang dimiliki oleh kalangan pribumi. Lantas mengapa kalangan pribumi melakukan kritik terhadap gelaran seremoni yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta? Hal ini besar kemungkinan karena pada masa periode politik etis telah banyak menghasilkan para kalangan terpelajar bagi di kalangan pribumi, sehingga mulai terbukalah pemikiran pribumi dan juga rasa nasionalisme, karena dalam kritik ini aksi melihat adanya perbedaan antara kalangan pejabat pribumi dengan kalangan pejabat Eropa, di mana pejabat Eropa ini diberikan tempat duduk sedangkan pejabat pribumi itu tidak. Oleh karenanya aksi melakukan kritik tersebut agar supaya Keraton Yogyakarta melakukan modernisasi terhadap segala bidang, bukan hanya kalangan Eropa saja yang diberi fasilitas, tapi juga kalangan pejabat pribumi pun harus diberikan fasilitas yang sama. Seperti itu. Dan pada kalimat terakhir pun, desakan modernisasi ini menurut aksi tidaklah merugikan bagi Keraton Yogyakarta. Mereka berpendapat bahwa modernisasi tidak akan menurunkan martabat bagi Keraton Yogyakarta. Mungkin hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Mas Bambang. Saya kira apa yang dipaparkan itu sangat menarik karena berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan di media massa yang sudah terjadi 1923 sampai tahun 40 di situs Delper. Ini saya kira Mas Bambang ini koleksinya clipping tahun itu banyak sekali sehingga bisa memunculkan barangkali nanti kalau ada yang ingin tahu bagaimana surat kabar Tempo dulu itu seperti apa. Baik Bapak Ibu beserta simposium yang berada di ruang ini maupun di online, saatnya Bapak Ibu untuk menyampaikan sesuatu, konfirmasi, pertanyaan, ataupun apa yang akan disampaikan di dalam simposium ini, dipersilakan untuk bisa menyampaikan lewat slide.com yang tadi sudah disampaikan. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan ke 4 narasumber, termasuk Mr. George Quinn, meskipun ini sebagai keynote review, tapi bisa ditanya. Artinya tidak hanya pembicara yang menyampaikan presentasinya, tapi Mr. George Quinn juga sangat akan berterima kasih kalau ada yang mau merespon. Waktunya 25 menit untuk tanya jawab ini. Dipersilahkan apakah sudah bisa ditayangkan. Baik, sambil menunggu barangkali apa yang disampaikan para pemateri pada siang hari ini
sangat-sangat menarik karena semuanya akan bicara tentang upacara ritual dalam perspektif sejarah. Yang paling utama yang saya terima tadi dari Mr. Josh Quinn berkaitan dan pembeda antara ritual dan upacara itu sangat menarik untuk dibedakan sehingga kita bisa sama satu persepsi untuk memaknai apa sebenarnya yang ada di dalam ritual dan bagaimana berlangsungnya ritual itu dalam sebuah upacara. Dan juga Pak Harto Yuwono lebih banyak menyoroti bagaimana strategi yang harus diambil di dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan peninggalan masa lalu yang tadi disebut dari Daendels ataupun Raffles di era Hamengkubuwono II. Dan berikutnya Mas Taufik ini yang tidak kalah menarik dari Kanjeng Kiai Harto Waliko, ketidakberadaannya di dalam upacara seremoni ternyata berpengaruh signifikan terhadap bagaimana keberlangsungan pemerintahan raja yang sedang bertahta ketika itu hingga masa suksesinya. Dan terakhir tadi sudah kita lihat bagaimana Mas Bambang juga memaparkan tentang pemberitaan di media massa. Baik, rekan-rekan dari panitia, apakah ini bisa langsung bertanya atau mau pakai slide.com tadi? Saya menunggu. Oke, dipersilahkan kepada, oh ini sudah muncul. Pertanyaan pertama, nanti barangkali ini yang sesuai nanti akan langsung saja. Nomor 1 ini, apa ketiadaan ampilan Hardo Waliko adalah bentuk keberhasilan Daendels Raffles dalam mengocak-ocak tatanan upacara di keraton. Apa dampak tersebut dirasakan hingga sekarang? Saya kira langsung saja dijawab ini ke Mas Taufik. Monggo Mas Taufik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ketiadaan ambilan Harto Waliko di era Daendels Raffles? Terima kasih atas pertanyaannya. Namun sayangnya arsip-arsip di era Raffles belum banyak atau mungkin belum diolah di video. Tapi sejauh penelusuran kami termasuk diskusi dengan konco-konco kabujanggan di video, memang tradisi pencatatan itu baru banyak muncul di era Sinuwun Kaping 7. Itu saja di yang khusus pada serat peranatan itu saya jumpai hanya ada 5 dalam koleksi khusus di Kapustakan. Dan itu kalau tidak salah pertama adalah upacara supitan, kemudian grebek, kemudian pernikahan. Yang upacara penobatan Pangeran Juminah pun di keraton di video belum ditemukan gitu. Karena saya pernah dapat cerita dari Mbah Rono, salah satu abdi dalem yang udah sepuh di video, itu bilang tahun 70-80-an itu ada satu gunung arsip di Kasatrian waktu itu. Itu karena sudah hancur akhirnya terpaksa dibuang. Nah mungkin barangkali sebagian ada di situ. Nah tentang apakah itu ada di era Raffles mungkin nanti Pak Harto bisa menambahi. Tapi setahu saya memang persis ketika artikel ini jadi bulan lalu itu saya dikasih tahu bahwa artikel tentang regalia di era-era jajahan Raffles di dunia Melayu itu baru terbit di BKI kalau tidak salah. Nah saya tidak bisa mengelaborasi secara lebih jauh, tetapi waktu itu memang regalia-regalia termasuk ambilan dalam di Kesultanan Melayu itu banyak direpresi oleh Raffles waktu itu. Nah tetapi mungkin di Jogja juga serupa, namun sayang datanya sangat sedikit sekali. Terima kasih. Ini berikutnya bagaimana keraton mengakomodasi banyak pangeran, putri, istri dan keluarga lain saat upacara adat di keraton. Apakah mereka juga berperan dalam upacara adat? Barangkali bisa disambung. Menyambung yang tadi bahwa yang membawa ambilan ini banyak dalang Sawung Galing Hardo Waliko itu adalah para kerabat raja yang masih gadis. Tadi gambarnya ada yang di foto era penobatan Sinuwun Kaping
9 dan 8 dan 9 sih. Itu tadi di slide saya tampilkan itu mereka adalah abdi dalam biado kalau tidak salah sih. Dan masih gadis dan kerabat dekat raja seperti keponakan kerabat dekat lah. Ya, terima kasih. Sekarang Pak Yuwono, apa kita bisa simpulkan bahwa upacara menjadi bentuk perlawanan karena upaya perlawanan bersenjata terhadap kekuatan Eropa mengalami kegagalan? Monggo Pak Yuwono. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya menjawab ikut membantu menjawab yang pertama. Monggo. Ya. Apa ketiadaan ampilan Hardowaliko adalah bentuk keberhasilan Daendels Raffles dalam mengacak-acak tatanan upacara di keraton? Apa dampak tersebut dirasakan hingga sekarang? Kalau kita melihat konteksnya zaman Daendels Raffles, tentu Daendels tidak ikut campur dalam kebendaan di dalam keraton. Dia yang diincar adalah tata cara dalam hubungan. Ya. Apa yang terjadi dalam perubahan tata cara keraton, yaitu tata cara hubungan politik baik di Yogyakarta maupun Surakarta. Apa itu? Coba kita perhatikan dalam sejarah Indonesia, sebelum Daendels berkuasa, maka segala bentuk perjanjian bentuknya adalah treaty, traktat. Maka ada Treaty of Gianti, Treaty of Solotigo, Treaty of Semarang tahun 1774, Treaty of Klaten tahun 1803. Tetapi setelah Daendels, treaty semua dihilangkan. Diganti political contract, kontrak politik. Ini sudah berbeda dengan treaty. Ya. Jadi dengan traktat of over and comes ini sudah berbeda. Karena dengan kontrak politik itu Raja Jawa diwajibkan berkontrak kepada Belanda. Kalau di perjanjian Gianti, perjanjian Salatiga itu masih ada kesetaraan. Tetapi setelah Daendels ini diubah menjadi kontrak politik. Yang pertama dibuat 6 Januari 1811 ya. Termasuk yang diacak-acak adalah sistem agraria, di mana Daendels mengambil dan menukar tanah-tanah di Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta sesuai dengan selera dia. Ya. Yang kedua, Raffles. Kalau kita melihat yang namanya babat bedah Ngayogyakarta, itu kelihatan sekali bagaimana penjarahan dilakukan oleh tentara Inggris, khususnya tentara Sepoy. Ya. Saya membaca itu, mohon maaf, ngeri sekali. Bagaimana tentara Inggris itu bukan hanya menjarah benda, tetapi menggerayangi tubuh perempuan-perempuan di keputren keraton. Ya, diceritakan bagaimana tentara Sepoy ini menggerayangi bagian perut perempuan. Itu bukan hanya tubuh, tetapi perhiasannya direnggut semuanya. Dan saya tidak yakin apakah itu sekarang sebagian masih tersisa di Inggris. Karena itu tentara yang masuk merenggut dan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian ada kemungkinan benda-benda yang ditanyakan ini hilang menjadi milik serdadu-serdadu itu. Ya, itu di babat bedah Ngayogyakarta betul-betul digambarkan dan saya baca dan saya tulis juga itu menjadi suatu artikel tersendiri ya, sudahan akan diterbitkan tahun ini. Itu gambarannya seperti itu. Sehingga kalau ini ditanyakan ketiadaan ampilan Hardowaliko, titik tolaknya dari peristiwa bedah Ngayogyakarta. Ya. Yang kedua pertanyaan kepada saya, apakah bisa kita simpulkan bahwa upacara menjadi bentuk perlawanan karena upaya perlawanan bersenjata terhadap kekuatan Eropa mengalami kegagalan? Bisa ya, bisa tidak. Mengapa? Karena sebelum perlawanan bersenjata upacara ini sudah ada. Ya, jadi sejak Sultan Habib pertama menetapkan sistem upacara yang ada di Kesultanan Yogyakarta sampai perang besar yang terjadi di Yogyakarta yaitu Perang Diponegoro, ini sudah ada. Yang diacak-acak oleh Daendels ini membuktikan bahwa acara-acara itu sudah ada. Ya. Setelah Perang Diponegoro selesai, kembali Raja Jawa diturunkan statusnya dengan penandatanganan apa yang disebut Akte van Verban. Apa itu Akte van Verban? Akte keterikatan. Sehingga mulai Sultan Habib ke-5 sampai Sultan Habib ke-9 nantinya wajib menandatangani akte keterikatan kepada pemerintah Belanda. Ya, itu yang sebetulnya ditentang habis-habisan oleh Sri Sultan Habib yang ke-9 dan juga oleh Sunan PB ke-10. Ya, itu sebenarnya ditentang habis itu akte itu. Itu karena isinya itu membuat raja-raja Jawa ini terikat
kepada pemerintah Belanda. Nah, jadi jawaban saya itu bisa ya dan bisa tidak, tergantung konteks periodisasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuwono. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang pertama, perubahan, penyederhanaan dan penambahan dalam upacara adat apakah mempengaruhi nilai kesakralan atau legitimasi yang terkandung di dalam upacara itu sendiri? Monggo, ini barangkali nanti Pak Josquin juga di bawah ini langsung bagaimana pengaruh keberadaan ritual dan upacara pada resiliensi pemerintahan Yogyakarta serta psikologi individu atau orang Jogja yang umumnya. Ini saya kira nanti Pak Josquin juga sekaligus bisa menyampaikan ini. Dan yang nomor 2, faktor apa yang mempengaruhi adopsi jamuan makan rich level? Apa ada hal yang tersebut merupakan bentuk penyesuaian budaya atau tunduknya keraton terhadap Belanda? Ini saya kira nanti Pak Josquin bisa mengawali terlebih dulu, monggo. Terima kasih. Sebetulnya masalah ini cukup menarik, tetapi sulit sekali ditanggapi secara atau dijawab dengan jawaban yang jelas. Karena perlu penelitian. Dan penelitian itu harus berdasarkan data-data sosiologi, data-data sosial. Jadi bagaimana pengaruh keberadaan ritual dan upacara pada resiliensi, ketahanan ya, pemerintahan Yogyakarta, serta psikologi individu, ini pertanyaannya teramat sangat luas. Istilah-istilah yang digunakan seperti resiliensi, dan psikologi individu harus didefinisikan secara tepat dan akurat, baru bisa diketahui secara pasti bagaimana jawaban pada pertanyaan yang cukup menarik ini. Jadi pendeknya saya tidak dapat memberikan suatu pandangan yang jelas, tidak dapat menjawab dengan jelas karena ini memerlukan pendefinisian yang lebih jelas dan penelitian praktis di lapangan untuk mengetahui bagaimana dampak upacara, ritual dan sebagainya pada masyarakat Yogyakarta secara individu dan pada resiliensi atau ketahanan pemerintah. Terima kasih. Yeah. Monggo berikutnya barangkali Mas Bambang. Oke. Faktor apa yang mempengaruhi adopsi jamuan makan Restafel sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ketika periode politik etis diberlakukan, mulai banyak kalangan bangsawan pribumi yang melakukan pengadopsian gaya hidup khas Eropa. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa sebelumnya Restafel tersebut sangat berkembang di kalangan Eropa, sehingga ketika kalangan pribumi mulai menjalin kontak sosial secara damai, pengadopsian gaya hidup ala Eropa tersebut pun semakin terbuka lebar. Sehingga Keraton Yogyakarta pun karena sudah memiliki hubungan antara dengan pemerintahan kolonial pun mulai melakukan pengadopsian Restafel dalam seremoni mereka. Apakah ini bentuk penyesuaian budaya pun bisa dikatakan seperti itu. Mengingat hubungan yang mulai membaik dalam tanda kutip antara keraton dengan pemerintahan, sehingga Restafel pun mulai diadopsi secara perlahan namun pasti di kalangan keraton Yogyakarta. Seperti itu. Ya. Yang terkait dengan adopsi jamuan makan tadi mungkin ini Mas Taufik ya. Ini perlu dipertegas bagaimana bentuk penyesuaian budaya itu, apakah sebagai simbol tunduknya keraton terhadap Belanda. Ini yang pertanyaan tengah. Ya, sejauh penelitian kami, satu arsip atau manuskrip yang bercerita tentang jangkepnya penggambaran ampilan dalam itu baru Pranatan Yogyakarta Hadiningrat. Nah, barangkali nanti ditemukan naskah atau arsip-arsip yang lain yang sedang direstorasi.
tunduk atau tidak tunduk secara dalam kerangka mistik simbolik dan sosok Sinuwun Kaping Pitu yang amat taat pada tradisi, barangkali itu adalah inisiasi Hamengkubuwono Sri Sultan Kaping 7 sendiri, karena di dalam kerajaan Jawa itu rasanya Danles maupun Raffles juga tidak turut campur dalam rangkaian yang renik-renik seperti itu, mungkin terbengkalai. Bahkan Nuwun Sewu para carik dan pujangga zaman dulu juga rasanya tidak terlalu detail mencantumkan itu, karena ritual dan upacara sudah menjadi cara hidup sehari-hari, tidak terkesan jauh seperti hari-hari ini. Dan apakah itu bentuk ketundukan? Mungkin secara simbol itu hanya minus pada aspek kekuatan, aspek power, yang mana tegaknya Keraton Jogja waktu itu berdasarkan Nuwun Sewu kontrak politik. Harus ada restu Belanda kala itu. Tetapi apakah Sinuwun Kaping Pitu berdiam diri? Ternyata tidak, dengan mistik simbolik yang terrepresentasikan dalam banyak sawung galing. Ternyata beliau juga tetap bergerak dengan strateginya, dengan kebijaksanaan kulturalnya. Beliau tetap bangkit dan menginisiasi atau mendukung langkah-langkah putra pangeran untuk membuka sekolah, membuka tari dan seterusnya. Mungkin menginspirasi Sinuwun Kaping 8 yang akhirnya meneruskan tahta, kira-kira begitu. Dan barangkali juga absennya Ki Hardawalika juga sebuah otokritik bagi Ngerso dalam Kaping 7 sendiri, bahwa secara mistik simbolik beliau harus diakui dimadekan oleh kolonial dan sedikit banyak terikat dengan kontrak-kontrak itu. Namun beliau juga tidak diam begitu saja, tetap bergerak dengan segala daya dan upaya. Terima kasih Mas Bambang. Berikutnya pertanyaan yang akan ditayangkan. Masih berkaitan dengan sejarah upacara ritual ini, saya kira nanti masih ada pertanyaan yang muncul dari para pemirsa. Barangkali sambil menunggu munculnya pertanyaan, ada satu hal ini Pak Yuwono yang kaitannya dengan Raffles dan Dendles, itu kaitannya dengan geger spoi ya istilah tadi ya. Ini barangkali sekarang sudah ada temuan-temuan yang sudah dilakukan, kemudian direnovasi, direkonstruksi dan seterusnya. Saya kira bagaimana perspektif ke depan dengan terjadinya peristiwa itu dan sekarang sudah kembali bisa direvitalisasi. Monggo Pak Yuwono. Ya, terima kasih. Memang masalah spoi ini kan sampai sekarang menjadi persoalan terutama mengenai apa yang dibawa oleh Raffles, kemudian dibawa pulang ke Inggris. Itu kan persoalannya itu. Cuma persoalannya di sini saya akan sedikit memberikan keterangan ya, bahwa pada periode Raffles itu ada dua peristiwa yang namanya geger spoi dan konspirasi spoi. Ini berbeda. Geger spoi itu terjadi pada bulan Mei 1812 di Kesultanan Yogyakarta, sementara konspirasi spoi itu terjadi November 1815 juga di Kesultanan Yogyakarta. Jadi yang meskipun yang konspirasi spoi ini dampak dari pengaruh konspirasi di Surakarta, tetapi meledaknya di Yogyakarta. Ya itu. Jadi di dalam sejarah kita itu yang konspirasi spoi kurang begitu mendapat perhatian, tapi lebih ditekankan pada geger spoinya. Nah, keterkaitan dengan masa kini saya dengar sampai sekarang masih ada upaya bagaimana untuk mengembalikan apa yang dibawa oleh Raffles waktu itu, baik itu berbentuk naskah teks maupun benda-benda yang lain yang diambil atau dijarah oleh tentara Inggris ya, tentara spoi waktu itu dari Keraton Kesultanan menuju dibawa ke London. Meskipun saya dengar dari beberapa kapal yang mengangkut benda-benda itu ada kapalnya yang tenggelam di tengah jalan dan tentu saja itu tidak bisa dilacak kembali ya. Itu. Jadi kalau tadi ditanya keterkaitannya dengan masa kini, mungkin ini masih ada upaya dari pihak Kesultanan Yogyakarta untuk mengembalikan lagi apa yang menjadi hak mereka yang diambil oleh pihak Inggris waktu itu ya. Terima kasih. Untuk Mas Bambang, ini kaitannya dengan artikel Mas Bambang. Di bagian akhir itu disebutkan bahwa kegiatan seremoni tradisional di keraton itu bisa dibagi menjadi dua. Yang satu adalah seremoni tradisional, isinya grebeg dan jamasan pusoko.
Dan yang satu adalah kegiatan seremonial yang mengalami upaya modernisasi. Nah, upaya modernisasi yang seperti apa Mas Bambang yang dimaksud di dalam konteks ini? Silahkan Mas. Cek, iya. Dalam artikel itu kami menemukannya berdasarkan sumber yang didapat. Jadi apabila ditelisik pemberitaan tersebut ada yang memberitakan tentang tradisi yang pemberitaan seremoni yang memang telah menjadi tradisi di Keraton Yogyakarta seperti grebek, sekaten, jamasan pusaka dan lain sebagainya. Lalu adapun pemberitaan kedua ialah pemberitaan yang apabila kita lihat seremoni tersebut telah mengalami modernisasi seperti yang tadi tentang jamuan makannya itu. Apabila kita telisik jamuan makan pada periode jauh sebelum Hamengkubuwono ke-8, seperti Hamengkubuwono ke-1, 2, itu jamuan makan pada umumnya bersifat tradisional. Tidak menggunakan peralatan bergaya Eropa. Namun ketika pada masa periode Hamengkubuwono 8 itu banyak diberitakan bahwa jamuan makan itu mulai menggunakan peralatan khas Eropa seperti meja makan, lalu peralatan makan dan sebagainya. Seperti itu yang dimaksud. Ya, terima kasih Mas Bambang. Ini pertanyaan lagi dari peserta Mas Taufik dan Pak Harto barangkali nanti langsung. Apakah uborampe ampilan dalem yang digunakan dalam peranatan harus mengikuti naskah yang ada? Bisakah mengalami perubahan dan faktor apa yang mengubahnya? Ini Mas Taufik. Yang kedua Pak Harto, apakah ada perbedaan antara kontrak akte van verbouw? Nah, monggo Mas. Terima kasih untuk penanya. Apakah uborampe itu harus mengikuti naskah atau tidak? Sebetulnya naskah itu adalah satu catatan yang mencatat peristiwa rangkaian. Nah, sebelum naskah itu ditulis, tentu juga sebelumnya biasanya dari bagian kepara dan Widya Budaya itu biasanya ada rapat, ada dawuh dan menata segala uborampe yang dibutuhkan termasuk peranatan. Tetapi kalau dibilang harus diikuti sebetulnya tidak, hanya sebagai rujukan yang masa lalu. Contoh misalnya ketika tinggalan tahun lalu itu juga ada ampilan yang jangkep untuk ngerso dalem kaping sedoso ketika ada pertunjukan tari di Bangsal. Kemudian setelah era HB7 waktu penobatan Hamengkubuwono ke-8 itu tadi di foto juga ampilannya jangkep. Kiai Hardawalika itu ada, artinya catatan peranatan ini adalah sebagai satu dokumentasi rangkaian acara yang ada dalam suatu peristiwa yang berdasarkan dawuh dalem dan para penghageng yang bersangkutan. Monggo Pak Harto Yuwono. Terima kasih. Yang untuk pertanyaan kepada saya, adakah perbedaan antara kontrak dan akte van verbouw? Garis pemisah itu terjadi tahun 1830 setelah Perang Diponegoro selesai dan Belanda menganggap bahwa kekuatan raja-raja Jawa sudah tidak ada, tidak mampu melawan lagi, yaitu dengan secara simbolis dihapuskannya wilayah Monconegoro, ya, Monconegoro Kulon dan Monconegoro Wetan. Di dalam kontrak politik yang ditandatangani oleh Komisaris Porsen London, Kolonel kemudian Mayor Jenderal Nahuys van Beurs, ya, yang disertai oleh Komisaris Keraton Van Sevenhoven dan kemudian juga Merkus yang kelak kemudian menjadi Gubernur Jenderal. Nah, Akte van Verbouw sebelum tahun 1830 digunakan oleh Belanda untuk membuat perjanjian dengan para pangeran merdeka, yaitu dinasti Pakualaman dan Mangkunegaran. Sementara raja-raja Jawa seperti yang tadi saya sampaikan sejak Daendels itu menandatangani kontrak politik. Tetapi setelah 1830, 4 raja Jawa ini disuruh menandatangani Akte van Verbouw. Meskipun sifatnya itu kontrak politik, tetapi posisinya raja-raja semakin lebih lemah. Ya, di sini ada kawan saya dari Fakultas Hukum, yaitu Bu Sari, yang bisa kita sering diskusi menganalisis mengenai bagaimana hubungan dalam pihak-pihak dalam berkontrak. Ya, ketika salah satu pihak merasa lebih
dominan dibandingkan pihak lain, nah ini dampaknya akan terasa. Akte van Verban salah satu melambangkan seperti itu. Jadi mulai dari tahun 1755 sejak perjanjian Chianti, semakin lama posisi Raja Jawa semakin direndahkan. Kelak pada akhir abad 19, Belanda membuat sistem perjanjian baru lagi yang namanya Lange Verklaring dan Korte Verklaring atau pelakat panjang dan pelakat pendek. Meskipun ini sebetulnya diterapkan untuk wilayah Buitenbesittingen, ya, luar Jawa, di mana di sana tidak hanya sistem raja-raja tetapi juga apa yang disebut sebagai Kruppgemeenschap. Kalau teman-teman hukum mengatakan persekutuan kelompok, kalau kami orang sejarah mengatakan ikatan kelompok, ya, marga-marga dan sebagainya, itu juga nanti berpengaruh pada isi-isi akte van Verban di Jawa. Demikian. Terima kasih untuk statement akhir Mr. George Quinn untuk memberikan bagaimana dari apa yang disampaikan para presenter ini untuk menutup session pertama ini. Dipersilahkan. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga pemakalah yang sebetulnya informasi yang disampaikan pada pagi hari ini lebih daripada yang dapat saya serap. Jauh lebih daripada yang dapat saya serap. Saya merasa memperoleh informasi tambahan, informasi baru yang betul-betul baru bagi saya dan perlu saya cerna. Entah bagaimana. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga pemakalah, juga kepada Bapak Moderator, terima kasih Pak, juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang khususnya untuk yang telah menyampaikan pertanyaan yang sangat menarik sekali. Ada beberapa yang sebetulnya perlu mendapat perhatian lebih lanjut, tidak dapat dijawab dalam waktu yang singkat saja. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Ms. George Quinn. Berikan aplaus untuk presenter. Dan kami selaku moderator tidak akan menyimpulkan, kesimpulannya ada pada kita semua dan para peserta, bahwasanya yang tadi terjadi di dialog itu adalah wujud dinamika dan refleksi sejarah masa lalu yang selalu terus berkembang dari waktu ke waktu. Saya kira kita akan memaparkan ini pada session berikutnya nanti dalam topik yang berbeda. Lilah dalem Gusti Kanjeng Ratu Hayu, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro dan Kanjeng Pangeran Haryo. Session ini kita akhiri. Mari kita aplaus sekali lagi untuk para pembicara. Lilah dalem para presenter saged ngaso. Nggih. Monggo matur nuwun. Matur nuwun Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk sesi pertama. Terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada moderator kita, Kanjeng Condro, kemudian narasumber yang telah memberikan pemaparan yang sangat menarik pada sesi satu ini. Dan kami persilahkan, kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Prof. George Quinn, kemudian Bapak Harto, Pak Taufik dan juga Pak Bambang. Kami haturkan terima kasih sekali lagi. Ya. Monggo kami persilahkan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Kami juga mengundang kepada Gusti Hayu, kemudian Gusti Bendoro dan juga Kanjeng Noto untuk bergabung bersama moderator dan juga narasumber kita di sesi 1. Kita akan mengabadikan momen istimewa siang hari ini. Monggo kami persilakan. Baik, untuk pose pertama saya akan hitung 3, 2, 1. Dilanjutkan pose kedua, 3, 2, 1. Matur nuwun Bapak Ibu, sumangga kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin untuk sesi pertama yang telah berjalan dengan sangat luar biasa. Kami haturkan terima kasih kepada moderator dan juga seluruh narasumber.
Monggo kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda kita selanjutnya adalah kita akan menikmati santap siang. Kami persilahkan kepada seluruh hadirin untuk dapat menikmati hidangan santap siang yang berada di area foyer. Kemudian kami persilahkan untuk dapat mengikuti di sesi kedua, yaitu 1 jam dari sekarang. Jam 2 siang Bapak Ibu hadirin, kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat mengikuti sesi kedua dalam sesi seni pertunjukan. Sumonggo Bapak Ibu hadirin, kami persilakan untuk dapat menikmati hidangan santap siang.